Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti presentasi saya pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT usaha yang disusun oleh kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Fitra, dengan NIM 2004030144, Muhammad Ridwan 2004030146. Selanjutnya, sebelum membahas lebih jauh tentang analisis SWOT usaha, kita harus mengerti apa itu SWOT dan apa itu SWOT usaha. SWOT memiliki singkatan. Yang pertama dari S, yaitu strength kekuatan, W weakness kelemahan, O opportunities peluang, dan T threats ancaman. Dari singkatan tersebut dapat kita simpulkan, strength alias kekuatan atau kelebihan adalah berbagai situasi atau kondisi yang berdampak positif, dan weakness atau kelemahan bisa dibilang adalah kebalikan dari strength. Dan yang ketiga itu tentang opportunities atau peluang adalah segala situasi atau kondisi yang dapat memberikan kita kesempatan untuk berkembang atau berubah menjadi lebih baik. Dan yang keempat, threats atau ancaman adalah berbagai situasi atau kondisi yang bisa membuat kita terhambat atau bahkan mencapai kegagalan. Secara lebih khusus, analisis SWOT bisa dilakukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi seperti bisnis atau badan usaha. Oleh karenanya, ia banyak juga disebut dengan analisis SWOT usaha. Adapun fungsi dan tujuan SWOT. Fungsi dan tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, itu cara menggunakan analisis SWOT. Hal yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis SWOT adalah membuat daftar pertanyaan. Adapun beberapa contoh daftar pertanyaan yang dapat kita buat. Yang pertama itu pada strength kekuatan. Ada beberapa pertanyaan itu. Yang pertama, apa kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan Anda? Yang kedua, apa yang bisa membuat perusahaan Anda agar bisa lebih menarik dari perusahaan lainnya? Yang ketiga, hal apa yang menyebabkan perusahaan Anda memperoleh penjualan? Keempat, apa kelebihan perusahaan yang dilihat maupun dirasakan oleh konsumen Anda? Dan yang terakhir, keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan Anda? Selanjutnya itu tentang weakness atau kelemahan. Adapun beberapa pertanyaannya, yang pertama itu, hal apa yang harus ditingkatkan pada perusahaan Anda? Yang kedua, hal apa yang harus dihindari oleh perusahaan Anda? Yang ketiga, apa kelemahan yang dilihat maupun dirasakan oleh konsumen dari perusahaan Anda? Yang terakhir, faktor apa yang dapat menghilangkan penjualan perusahaan Anda? Selanjutnya, poin ketiga itu tentang opportunities atau peluang. Yang pertama pertanyaannya itu, kesempatan apa yang bisa Anda lihat? Yang kedua, tren apa yang saat ini sedang berlangsung yang sesuai dengan bisnis Anda? Adapun poin terakhir yaitu tentang threats, ancaman. Itu tentang daftar pertanyaannya. Yang pertama, perkembangan apa yang potensi menjadi ancaman untuk perusahaan Anda? Kedua, apa hambatan yang sekarang sedang dihadapi? Ketiga, hal apa yang telah dilakukan oleh pesaing bisnis Anda? Keempat, apakah ada perubahan dari pemerintah yang bisa mengancam perkembangan bisnis Anda? Dan yang terakhir, apakah ada perubahan dari pemerintah yang bisa mengancam perkembangan bisnis Anda? Nah, selanjutnya itu langkah setelah melakukan analisis SWOT. Yang pertama, melihat kekuatan, bagaimana kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi peluang. Dan yang kedua, memperhatikan perkembangan apakah kekuatan tersebut bisa memerangi ancaman yang dapat menghambat suatu usaha kita. Itulah tadi beberapa penjelasan kami dari kelompok 5 mengenai analisis SWOT usaha. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan terima kasih.